Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, di sini nama saya Faridatun Faidah, SEMM. Saya merupakan dosen di Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus. Di sini, untuk keperluan PDD UKT PT, dalam syarat pengajuan sertifikasi dosen di bidang pengajaran, saya akan menjelaskan untuk mata kuliah yang saya ampu. Salah satunya adalah di mata kuliah akuntansi manajemen. Di mata kuliah akuntansi manajemen itu sendiri diberikan untuk tujuan agar mahasiswa di sini memperoleh pengetahuan tentang akuntansi manajemen kaitannya dengan informasi yang diberikan. Jadi di akuntansi manajemen itu sendiri nanti mahasiswa akan diberikan teori tentang perbedaan dari akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan. Kemudian di dalam akuntansi manajemen ada berbagai tipe informasi yang bisa digunakan untuk mahasiswa dalam menganalisis suatu perusahaan, apakah informasi akuntansi tersebut masuk dalam kategori informasi akuntansi penuh atau informasi akuntansi diferensial, ataukah masuk di dalam kategori informasi akuntansi pertanggungjawaban. Sehingga di dalam mata kuliah akuntansi manajemen di sini untuk capaian pembelajaran yang diharapkan, yang pertama, mahasiswa diharapkan nanti mampu untuk menganalisis akuntansi manajemen suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu menerapkan dari ilmu akuntansi manajemen yang sudah diterimanya di dalam suatu organisasi, sehingga mahasiswa dapat membedakan, dapat memilah-milah, dan dapat mengkategorikan mana-mana informasi akuntansi yang masuk sebagai informasi akuntansi penuh, atau masuk di dalam informasi akuntansi diferensial, ataukah masuk di dalam informasi akuntansi pertanggungjawaban. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu menganalisis dari tujuan masing-masing informasi akuntansi tersebut, layaknya ketika mahasiswa di dalam suatu perusahaan memperoleh informasi akuntansi, ini termasuk di dalam kategori informasi akuntansi penuh, ataukah informasi akuntansi diferensial, ataukah untuk informasi akuntansi pertanggungjawaban. Kemudian selanjutnya mahasiswa juga diharapkan dapat membedakan perbedaan dari masing-masing tipe informasi akuntansi tersebut. Kemudian lagi mahasiswa juga diharapkan mampu memahami manfaat dan juga tujuan dari masing-masing tipe informasi akuntansi manajemen yang akan dipelajari di dalam mata kuliah akuntansi manajemen ini. Untuk metode pembelajaran yang saya gunakan selama perkuliahan di semester Gasal di tahun ini, saya menggunakan sistem pembelajaran daring karena memang di Universitas Muria Kudus belum mengizinkan untuk diadakan perkuliahan secara offline. Kemudian karena saya kuliah dengan daring, maka saya memanfaatkan semua media pembelajaran secara daring. Di sini untuk media pembelajaran secara daring yang saya gunakan, yang utama diberi nama Sunan. Nah, di sini di masing-masing kelas diberikan wadah tersendiri dan mahasiswa akan mengakses sesuai jam mata kuliahnya. Di sini untuk akuntansi manajemen untuk kelas C di bagian Sunan sudah saya upload, sudah saya berikan keterangan untuk deskripsi dari mata kuliah akuntansi manajemen. Di sini juga sudah saya berikan referensi buku. Ini adalah milik dari Mulyadi untuk akuntansi manajemen di referensi utama. Kemudian nanti mahasiswa juga boleh memiliki referensi buku yang lain yang saya tulis juga di daftar rencana pembelajaran semester saya. Nanti ada di sana berbagai referensi buku. Kemudian mahasiswa di sini akan mengisi daftar hadir mahasiswa di menu attendance Sunan sesuai dengan jadwal perkuliahan. Ketika mahasiswa mengakses sebelum ataupun setelah jadwal, ini tidak akan bisa terakses karena ini sudah saya setting sesuai dengan jadwal perkuliahan di masing-masing kelas. Kemudian di pertemuan pertama, biasanya saya akan membahas tentang kontrak perkuliahan, di mana di sini saya share ke mahasiswa beberapa file
Yang pertama ada RPS. RPS ini rencana pembelajaran semester. Di sini karena saya tim teaching ya, ini ada beberapa dosen yang mengajar mata kuliah yang sama, karena di prodi manajemen itu banyak kelas ya, sehingga untuk satu mata kuliah bisa diampu oleh beberapa dosen. Untuk RPS-nya menjadi satu, ini tadi untuk CPL dan CPMK-nya. Kemudian di rencana pembelajaran ini sudah saya tulis juga untuk strategi pembelajaran, mana-mana yang menggunakan sistem sinkronus, tatap maya, atau yang menggunakan asinkronus. Kemudian di akhir saya tulis juga untuk media pembelajaran. Di sini kemudian ada sumber referensi buku, ada buku wajib tadi yang saya tampilkan di depan, dan ada buku pendukung, ada Hansen Mowen dan sebagainya ya. Kemudian ada juga rincian dari bentuk tugas yang saya berikan. Ada tugas yang sifatnya individu dan ada juga yang sifatnya kelompok. Nah, di sini juga sudah saya berikan untuk bobot persentase pada setiap penilaian. Kemudian selain RPS ada juga silabus. Kemudian kontrak perkuliahan ini saya berikan file PDF-nya untuk bisa dilihat oleh mahasiswa. Kemudian untuk profil dari pengajar, di sini saya yang mengajar. Kemudian untuk aturan perkuliahan juga sudah saya jelaskan. Nah, ini biasanya saya sampaikan secara tatap maya menggunakan Zoom meeting supaya mahasiswa lebih jelas untuk pemaparan gambaran singkat terkait dengan perkuliahan akuntansi manajemen nanti. Nah, ini untuk bab yang akan saya jelaskan di mata kuliah akuntansi manajemen, dimulai dari bab 1 sampai bab 10. Kemudian ada juga persentase dari penilaian saya sampaikan sesuai dengan yang ada di RPS. Baik. Kemudian di sini ada pembagian kelompok dan juga ada chat apabila mahasiswa ada yang kurang paham bisa di kolom chat pertanyaan. Dan ini adalah sekilas tentang video rekaman dari kontrak perkuliahan bagi mahasiswa yang mungkin ketinggalan atau tidak join di dalam pertemuan pertama, bisa tetap mendengarkan penjelasan saya dari rekaman video yang saya jelaskan melalui channel YouTube saya. Nah, kemudian nanti untuk tugas itu dikirimnya sesuai dengan jadwal kita ya. Jadwal kita kuliah jam 8 sampai jam 10, maka nanti tugas itu dikirim maksimal jam 10 gitu. Kemudian tugasnya kalau kalian lihat di pertemuan kedua itu sudah saya upload PDF soal pilihan ganda, tapi nanti kalian jawabnya itu di Google Form yang saya sudah share juga linknya. Nah, di Google Form-nya itu nggak ada soalnya, cuman ada keterangan soal 1, soal 2 gitu. Nah, itu semua soal sebenarnya ada di buku karena saya ambil di buku. Nah, jawabannya nanti kalian bisa cari sendiri di buku atau kalian dengarkan penjelasan dari saya atau kalian lihat PPT dari saya, insya Allah sudah ada semua jawabannya. Itu hanya untuk memancing kalian supaya mau membaca dengan tadi pancingan tugas itu. Kemudian lagi untuk baik, itu adalah sekilas saja ya gambaran dari video rekaman kontrak perkuliahan yang saya berikan di awal perkuliahan. Kemudian di pertemuan yang kedua, ini saya sudah mulai masuk ke materi inti, yaitu kaitannya dengan karakteristik akuntansi manajemen. Di sini mahasiswa sudah mulai mengumpulkan tugas. Tugasnya ini membuat ringkasan dari materi dan juga bisa ditambahkan studi kasus yang terjadi di suatu perusahaan atau organisasi kaitannya dengan materi tersebut. Kemudian ada presentasi untuk kelompok 1. Di sini adalah forum untuk diskusi mahasiswa. Mahasiswa yang mendapatkan tugas secara berkelompok akan share materinya. Kemudian mahasiswa lain di sini boleh melakukan pertanyaan dan juga tanggapannya, jadi nggak harus bertanya, boleh membantu untuk menjawab, boleh memberikan pemikiran dan pendapatnya sendiri terkait dengan materi tersebut. Kemudian
mahasiswa juga saya berikan untuk file materi ya dalam bentuk PDF dan juga penjelasan dari saya kaitannya dengan materi yang dipelajari di pertemuan tersebut berupa video. Di sini saya membuat video dan menguploadnya di channel YouTube. Jadi kenapa saya memberikan latihan soal di setiap bab? Karena saya ingin mengawasi, memantau bahwa mahasiswa saya tetap belajar walaupun mereka belajar secara mandiri di rumah secara daring. Nah, sehingga dari sini saya akan mendapat gambaran apakah mahasiswa saya itu memahami materi yang saya berikan atau tidak. Jadi kalau mahasiswa ingin menjawab pertanyaan ini, mereka harus mendengarkan video penjelasan yang saya berikan di materi tersebut. Karena semua jawaban dari latihan soal ini sebenarnya ada di video yang sudah saya jelaskan atau dari materi yang sudah saya berikan. Jadi mahasiswa di sini mau tidak mau, kalau ingin mendapatkan nilai yang baik di mata kuliah ini, mereka harus tetap membaca dan mendengarkan penjelasan dari materi di pertemuan tersebut. Nah, ini adalah latihan soal. Latihan soal ini sebenarnya ada di buku dan mereka cukup menjawabnya dengan mengklik jawaban pilihan ganda di Google Form yang saya bikin. Nah, ini sudah tertutup. Jadi mahasiswa akan menjawabnya melalui link Google Form ini. Kemudian di pertemuan selanjutnya juga sama, mahasiswa berdiskusi di forum presentasi, kemudian mereka mendengarkan penjelasan dari materi yang saya berikan, kemudian mengerjakan soal. Nah, di setiap pertemuannya sama seperti ini. Kemudian di pertemuan ke-7, ini saya gunakan untuk review, ini saya gunakan Zoom meeting, dan ini adalah review dari latihan soal yang sudah saya berikan. Jadi dari sana saya akan melihat soal-soal mana yang mahasiswa saya belum paham, sehingga saya akan fokus untuk menjelaskan soal-soal materi mana yang mahasiswa saya itu banyak menjawab dengan jawaban yang salah. Nah, ini adalah sekilas tentang rekaman video review saya untuk mahasiswa di pertemuan ke-7. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Apa kabarnya? Baik, Bu. Oke, alhamdulillah ya semuanya sehat ya. Oke, tidak terasa kita sudah masuk di pertemuan ke-7 ya. Ini kita agendakan untuk hari ini kita jadwalkan sesuai dengan kontrak perkuliahan untuk melaksanakan review ya. Jadi di pertemuan ke-7 ini akan saya gunakan untuk mereview materi yang sudah kalian pelajari secara mandiri ya di Sunan kemarin di bab 1 sampai bab 5. Nah, kemudian ada beberapa latihan soal juga yang sudah kalian terima dan sudah dikerjakan. Sudah saya umumkan juga beberapa yang belum terekap ya. Jadi saya tekankan lagi untuk latihan soal itu dikerjakan sesuai dengan jadwal perkuliahan maksimal. Walaupun kadang memang saya menutupnya telat ya. Nah, ini mungkin kemarin-kemarin ada yang jaga nggak sesuai jadwal ya, lebih dari jadwal sehingga sudah tertutup gitu. Kemudian hari ini saya gabung untuk kelas Q dan kelas C karena besok saya tidak bisa ada acara ya di kita dihidupkan ya webcamnya ya. Ini kan mumpung ketemu dengan kelas yang lain ya di kelas paralel, jadi bisa saling. Oke, untuk menyingkat waktu akan saya share screen review dari latihan soal kita. Oke, udah kelihatan ya. Nah, jadi hari ini jadwalnya adalah mereview latihan soal dari bab 1 sampai bab 5 dan sekaligus untuk kisi-kisinya ya. Jadi
Di ujian minggu depan nanti akan saya adakan secara serempak jadwalnya supaya tidak terjadi kebocoran soal ya. Kemudian nanti saya agendakan insya Allah di malam ini. Jadi menyesuaikan dengan kelas paralelnya. Kelas reguler juga nanti sama. Untuk ujian saya agendakan di Jumat minggu depan ya. Jumat minggu depan di jam 7:30. Waktunya hanya 45 menit karena insya Allah soalnya mudah. Kalau kalian bisa mengerjakan semua latihan soal kemarin, kemudian kalian memperhatikan kisi-kisi yang saya berikan, insya Allah nanti nggak ada masalah dalam mengerjakan. Oke, untuk di sini apa yang saya sampaikan itu udah otomatis kisi-kisi ya. Jadi kalian nanti bisa menangkap sendiri kira-kira apa yang keluar di sana. Oke, untuk bab yang pertama, ini kita masih belajar tentang perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Jadi fungsinya ya, lebih ke fungsi. Oke, nah di bab 1, latihan soal itu banyak yang salah di nomor 5, nomor 6, dan nomor 9. Nomor 5 ini cuma 93 aja yang benar, nomor 6 juga cuma 46, dan nomor 9 cuma 66 orang. Nah, di sini saya akan membahas soal-soal yang paling banyak dijawab salah oleh mahasiswa ya. Nah, untuk yang pertama di bab 1 ini di soal nomor 5, soalnya adalah bank yang akan memberikan kredit kepada nasabah memerlukan informasi keuangan yang dihasilkan oleh siapa? Akuntansi keuangan. Udah pada bisa jawab ya, tapi banyak yang masih salah. Oke, kenapa jawabannya akuntansi keuangan? Jadi untuk sederhananya kita dalam melogika ya, melogika pengertian dari akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Sederhananya kalau kita bicara akuntansi keuangan, yaitu outputnya adalah laporan keuangan. Kalau kita bicara akuntansi manajemen, maka itu lebih ke internal gitu ya, lebih internal. Contoh kayak laporan penjualan, laporan produksi, laporan departemen A, departemen B itu secara detail dijelaskan di akuntansi manajemen. Sedangkan di akuntansi keuangan kita mikir sederhananya ini outputnya adalah laporan keuangan. Yang mana laporan keuangan ini ada 5 jenis laporan keuangan ya, kita masih ingat. Ada balance sheet atau neraca. Kemudian ada laporan laba rugi, kemudian ada laporan arus kas. Kemudian nanti ada catatan atas laporan keuangan dan seterusnya. Nah, ini untuk perbedaannya yang perlu digarisbawahi adalah ketika kita bicara akuntansi keuangan, ini lebih untuk tujuannya adalah eksternal. Sedangkan kalau akuntansi manajemen ini lebih untuk internal. Jadi kita ingat bahwa laporan keuangan itu digunakan untuk siapa sih gitu kan. Nah, pihak eksternal di sini butuh laporan keuangan itu ada berbagai pihak. Mulai dari pemerintah, kemudian kalau kita masyarakat bisa ke masyarakat, investor. Kita kan kalau mau beli saham perusahaan pasti kita lihat dulu kinerja dari perusahaan tersebut. Nah, lihatnya dari mana ya? Dari laporan keuangan. Tahu sehat atau enggaknya ya dari mana ya? Dari laporan keuangan. Kemudian juga selain dari untuk pemerintah, untuk supplier, untuk investor, untuk pihak pajak, kantor pajak, ada juga di sini bank. Kenapa bank butuh laporan keuangan? Karena perusahaan kredit butuh modal. Sehingga ketika bank sebelum mencairkan kreditnya ke perusahaan, dia pasti akan melihat tingkat likuiditas dari perusahaan. Maksudnya seberapa mampu perusahaan itu mampu melunasi hutang-hutangnya gitu. Hutang-hutangnya termasuk ya hutang ke bank ini. Jadi dia akan melihat laporan keuangan, kesehatannya, tingkat likuiditasnya. Sehingga di sini ketika pertanyaannya adalah di sini adalah bank, kita udah bisa langsung tahu nih
bank ini adalah pihak eksternal gitu. Pihak eksternal yang melihat laporan keuangan dari perusahaan, di mana laporan keuangan itu dihasilkan di akuntansi keuangan gitu. Nah, akuntansi keuangan itu ketika membuat laporan keuangan, dia ada kriteria-kriteria khusus, ada pedoman yang pakem gitu. Nggak boleh laporan keuangan bikinnya seenaknya sendiri gitu kan. Laporan laba rugi ya isinya ya pendapatan dikurangi biaya-biaya. Neraca ya isinya aktiva sama pasiva, nggak boleh diisi yang lain. Kenapa ya? Karena ada aturannya, ada pedomannya, ada PSAK-nya. Sehingga anak-anak akuntansi ketika dia belajar untuk membuat laporan, dia udah punya pedoman di sana. Nah, beda dengan akuntansi manajemen, lebih bebas ya, lebih nggak pakem gitu. Dan ini untuk kebutuhannya adalah lebih ke internal, jadi digunakan untuk mengambil keputusan di pihak manajemennya. Nah, dari sini paham ya untuk perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Sehingga di sini jawabannya adalah akuntansi keuangan. Kemudian yang nomor 6, isi laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan biasanya bersifat apa? Rinci. Ringkas, rinci. Oke, di sini Ringkas. Detail dan ringkas. ada clue-nya adalah laporan keuangan ya. Laporan keuangan ini adalah output dari akuntansi keuangan. Karena laporan keuangan ini satu perusahaan itu ya punya satu laporan keuangan. Secara global, laporan keuangan ini menunjukkan isi dari kondisi keuangan satu perusahaan. Jadi misal perusahaan itu gede, segede Unilever, Astra International misalnya, banyak ya departemennya, banyak produk yang dihasilkan. Nah, tapi dia cuma tercermin dalam satu laporan keuangan, yang mana laporan keuangan ini tadi isinya. Tuh. Nah, ini tidak menggambarkan secara spesifik produk A berapa, produk B berapa, produk C berapa, penjualannya berapa, produksinya habis berapa, tidak menunjukkan itu. Ini menunjukkan secara keseluruhan kondisi dari perusahaan, misalnya Astra atau Unilever. Nah, sehingga laporan keuangan di sini, kalau kita bahas opsi A, rinci, bukan rinci karena dia secara keseluruhan perusahaan itu gitu. Kalau rinci ya per departemen, akuntansi manajemen tadi, departemen A, departemen B, departemen C dirinci. Oh, laporan penjualan departemen A sekian, labanya departemen A sekian. Nah, kalau laba ruginya di laporan keuangan ya laba rugi dari perusahaan langsung, bukan labanya departemen A, bukan labanya produk A, produk B, produk C, enggak. Jadi kalau pengen tahu secara detail rincinya ada di akuntansi manajemen. Teliti dan berisi taksiran. Nah, bukan lagi taksiran ya, laporan keuangan ini namanya aja laporan. Kalau laporan berarti dia sudah terjadi, bukan lagi anggaran, bukan lagi perencanaan. Kalau taksiran ini kan menaksir ya, meramal. Jadi belum pasti kalau taksiran. Kemudian menyangkut masa yang akan datang. Nah, ini bukan juga. Jadi masa yang akan datang ini lebih ke akuntansi manajemen. Kita ada kemarin informasi akuntansi diferensial. Nah, itu untuk masa yang akan datang. Nah, kalau laporan ini berarti sesuatu yang sudah terjadi, yang sudah lampau kemudian dilaporkan. Gitu. Yang jawaban yang paling benar adalah ringkas. Jadi dia ini adalah ringkasan. Jadi jawabannya adalah D. Perlu kalian tahu untuk perbedaannya di akuntansi manajemen dia fokusnya internal tadi, di akuntansi keuangan fokusnya eksternal. Tadi ada bank, ada pemerintah, ada investor, ada supplier dan sebagainya. Kemudian tidak ada aturan kalau akuntansi manajemen. Kalau di sini ada aturannya tadi ya, ada PSAK-nya. Kemudian akuntansi manajemen di sini informasinya bisa bersifat keuangan dan non keuangan. Dan lebih subjektif karena ini berdasarkan manajemennya ya, pengennya tuh pakai apa metodenya. Kemudian kalau di sini objektif jelas karena ada SOP-nya tadi, ada standarnya. Kemudian penekanan pada masa yang akan datang. Nah, ini biasanya untuk perencanaan ya, untuk perencanaan pengen menentukan harga jual berapa ya. Kalau saya pengennya tuh untungnya berapa sekian persen dari investasi saya.
Atau saya enaknya tuh beli mesin A atau mesin B ya. Saya enaknya mendirikan pabrik di kota A apa kota B ya. Nah, itu kan dihitung untuk masa depan ya. Nah, ini kemudian kalau akuntansi keuangan ini historis ya, tadi udah terjadi di masa lalu. Kemudian evaluasi dan keputusan internal didasarkan atas informasi yang sangat terperinci. Jadi rinci ini tadi ya, rinci. Kalau akuntansi keuangan Oke, tadi adalah sekilas untuk review ya. Jadi saya mereview semua bab dari bab 1 sampai bab 5 kaitannya dengan latihan soal yang sudah saya berikan sebelumnya. Jadi mahasiswa akan mengetahui jawaban yang benar seperti apa, dan kebanyakan di sini mahasiswa akan memperoleh gambaran dari mana kesalahan yang mereka dapatkan ketika menjawab pertanyaan saya. Oke, kemudian di pertemuan 8 ini ada UTS. Oke, nah di sini tadi saya menggunakan metode pembelajaran menggunakan learning Sunan. Nah, untuk berjaga-jaga, biasanya saya juga tetap menggunakan bantuan dari Google Form dan juga Google Drive untuk membackup materi saya apabila di Sunan atau di learning Sunan itu terjadi error. Jadi di sini ada Google Drive yang saya miliki untuk saya upload materi perkuliahan saya termasuk di akuntansi manajemen. Jadi ketika Sunan error, saya tetap punya backupan materi yang bisa saya share di grup WhatsApp kepada mahasiswa sehingga perkuliahan tetap bisa berlangsung. Seperti itu. Kemudian selain itu saya juga menggunakan bantuan media pembelajaran di channel YouTube saya. Nah, ini ketika saya mengunggah untuk materi pembelajaran, ini saya unggah di channel YouTube saya, Faridatun Faidah. Di sini ada banyak materi, tidak cuma mata kuliah akuntansi manajemen, tapi ada mata kuliah yang lain, sehingga di sini mahasiswa bisa mengakses secara bebas untuk mendengarkan penjelasan dari materi yang saya berikan. Nah, ini adalah video-video yang sudah saya upload selama pembelajaran daring ya. Semenjak ada COVID, dulu untuk perkuliahan diharuskan secara daring, sehingga saya berusaha untuk membuat video pembelajaran yang bisa saya share kepada mahasiswa. Nah, di sini mahasiswa lumayan tertarik ya, excited untuk mendengarkan video pembelajaran saya. Di sini bisa saya lihat kalau di channel YouTube itu dari berapa lama mereka menonton video saya, view-nya, kemudian juga saya lihat, saya evaluasi dari latihan soal yang saya berikan. Baik, sekian dari penjelasan saya terkait dengan metode pembelajaran di mata kuliah akuntansi manajemen. Semoga apa yang sudah saya gambarkan bisa menggambarkan bagaimana cara saya mengajar untuk syarat di dalam pengajuan sertifikasi dosen di Smart Dosen ini di tahun 2021. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.